Boleh kita ada di tempat ini, datang di rumah Tuhan, kita berkumpul bersama-sama, bersekutu untuk mau menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya bahwa sidang jemaat yang hadir pada pagi hari ini adalah orang-orang yang rindu agar lawatan Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau beri yang terbaik buat Tuhan. Kita percaya ketika kita membawa hati kita dengan sungguh di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan berkarya di atas setiap kehidupan kita. Mari kita pejamkan mata jasmani kita. Kita memandang Tuhan dengan mata rohani. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan, di pagi hari yang indah ini Engkau boleh menghantar kami ke tempat ini untuk kami boleh bersekutu, menaikkan setiap rasa syukur kami. Dan kami percaya Tuhan bahwa cinta-Mu yang begitu terlalu besar telah kami nikmati dan rasakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat seluruh kehidupan, seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi Engkau. Kami percaya ketika kami ada di tempat ini, kami mensatukan hati kami, pikiran kami, pandangan kami hanya mau tertuju kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah ibadah kami ini Tuhan, ibadah yang memberikan sukacita bagi Engkau, ibadah yang menyenangkan hati-Mu. Dan oleh sebab itu Tuhan, biarlah pengurapan kuasa Roh Kudus-Mu itu mengurapi kami semua yang hadir pada pagi hari. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya, kami tahu dan yakin hanya kuasa Roh Kudus-Mu yang terjadi di tempat ini. Tidak ada lagi kuasa kegelapan, sehingga kami boleh bebas untuk memuji dan memuliakan Engkau pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami mulaikan ibadah kami hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur buat setiap karya-Mu. Kami mau bersyukur setiap apa yang Tuhan buat di dalam hidup ini. Dan kami yakin bahwa masa depan kami Tuhan telah tentukan. Dan kami yakini bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan rancangan kegagalan di dalam setiap hidup kami. Kami mau menyerahkan seluruh hidup ini ke dalam tangan-Mu, Yesus. Kau begitu terlalu besar bagi hidup kami. Kau terlalu ajaib bagi hidup kami. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Ajaib Kau, terima kasih Yesus.
bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Kadang aku ragu atas rencana-Mu masa depanku. Sebagai Bapa yang baik,
Hanya rindu cuma mengangkat pujian ini dari Rema. Mengimani setiap pujian ini dalam hidupmu. Hanya Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Engkau lihat kami. Begitu haus akan Engkau. Kami menari terus di dalam Engkau. Karena Engkau Yesus Tuhan Allah kami. Yesus, terima kasih ya Bapa. Kau datang ke dunia hanya untuk menyelamatkan kami. Yang sepantasnya kami tidak berhak untuk diselamatkan, tapi karena belas kasihan-Mu, kami bersyukur ya Bapa. Begitu banyak yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita.
yang tidak terselami oleh setiap pikiran kami. Oh Yesus, kami mau terus mencintai Engkau. Yesus, Yesus, oh Yesus. Terima kasih ya Bapa, hanya Kau yang kami sembah. Oh Yesus, Kau segalanya bagi kami ya Bapa. Perbuatanmu sungguh ajaib, Yesus. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, banyak yang Tuhan beri dalam hidup saya dan saudara. Takkan mungkin ku balas materi yang kita miliki sampai hari ini. Ini tidak dapat membalas setiap tetesan darah yang keluar dari dalam tubuh. Saya tidak mau datang untuk mempersembahkan hidup kita, seluruh hidupku. Terima kasih. Kami mau cinta Kau. Terlalu banyak
buat kehidupan saya dan saudara. Dan saya percaya kita yang hadir pada pagi hari ini adalah orang-orang yang siap untuk menerima lawatan Tuhan. Amin. Kasih Allah selalu meliputi kehidupan kita. Amin.
mau bersyukur. Hanya firman Tuhan ya dan amin. Kami mau selalu jadikan firman sebagai kekuatan bagi setiap kehidupan kami. Kami mau cinta selalu setiap firman-Mu Tuhan. Tegur kami dengan firman-Mu ya Bapa. Karena firman-Mu memberikan dampak yang positif bagi setiap kehidupan kami. Yesus.
Engkau Yesus yang berkuasa, yang telah mati, bangkit dari antara orang mati, dan bahkan telah naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau terus berjalan bersama Engkau sampai akhir hidup kami. Karena kami sadar akan hidup ini, kalau bukan karena Engkau, kami mungkin tidak ada sampai hari ini. Terima kasih Bapa buat setiap anugerah dan cinta-Mu dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan surat cinta-Mu itu di dalam setiap kehidupan kami. Dan setiap kami yang mendengar Tuhan, mengerti, memahami, bahkan mempraktekkan setiap kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu di dalam setiap kehidupan kami, baik dalam lingkungan keluarga, pekerjaan, bahkan tempat tinggal kami dimanapun kami berada. Kami mau menjadi terang, menjadi dampak bagi semua orang. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah firman-Mu ini terus menjadi cemeti, jadi cambuk untuk terus kami mau terus maju untuk melangkah mengiring akan Engkau. Terima kasih Bapa yang baik buat hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau urapi dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman yang dia sampaikan bukan lagi perkataan manusia, tapi melainkan perkataan-Mu ya Allah itu sendiri. Terima kasih Tuhan, urapi kami setiap yang hadir pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu terus menjadi gaya hidup kami di dalam kehidupan kami. Makasih Bapa, kami sambut firman-Mu, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Satu, puji Tuhan. Shalom. Senang kita boleh jumpa kembali dalam hadirat Tuhan. Begitu luar biasa lawatan Tuhan yang boleh kita rasakan pada pagi menjelang siang hari ini. Dan pertolongan Tuhan sungguh sempurna, Dia sudah menghantar kita berada di bulan yang baru, yaitu bulan yang ketiga. Semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Puji Tuhan, saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Rindu 2 minggu tidak jumpa dengan jemaat Cornerstone karena ada sesuatu dan lain hal yang harus diselesaikan. Dan terpujilah nama Tuhan, pada kesempatan hari ini kita boleh jumpa dalam kasih dan sayang Tuhan. Terima kasih buat semua dukungan doa seluruh jemaat yang sudah mendoakan perjalanan kami, dan boleh jumpa pada hari ini semua dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Boleh kasih senyum samping kiri kanan dulu. Senyum awal bulan. Senyum awal bulan begitu biasanya lain senyumannya. Bagaimana? Oke. Nanti tim multimedia akan menyiapkan. Jadi perjalanan kehidupan kita, terlebih khusus di Jemaat Cornerstone, itu sudah memasuki bulan yang ketiga, di mana kita akan memasuki materi komsel yang baru. Itu sudah dibagikan di ketua-ketua komsel, dan inti dari pemberitaan atau materi yang akan kita bahas di sepanjang bulan yang ketiga ini mengenai surga. Nah, kalau kita bicara tentang surga, semuanya kita mau ke surga. Amin. Cuma persoalannya kapan? Itu yang belum kita mau. Biasanya begitu kan. Kalau ditanya siapa yang mau masuk surga, oh semua angkat tangan mau masuk surga. Tapi kalau ditanya kapan, tunggu dulu Pak Gembala. Saya masih banyak pekerjaan. Saya baru jadi caleg ini Pak Gembala, jangan dulu. Saya baru dapat proyek dan lain sebagainya. Terkadang ada begitu banyak penawaran yang kita lakukan kepada Tuhan. Tapi sebuah kabar sukacita, boleh saya katakan kabar sukacita, bahwa sementara kita, setiap yang ada di tempat ini, kita sementara mengantri untuk kembali ke rumah kita. Amin.
siap atau tidak siap, kita pasti akan kembali ke sana. Nah, diibaratkan surga itu seperti rumah. Perjalanan kalau pulang ke rumah itu selalu seru dan menyenangkan. Apalagi kalau sudah dilihat di tanggal, oh, tanggal merah ada sekitar 3 hari. Biasanya sudah rancangkan sebuah rencana, oh saya mau pulang ke rumah, oh saya mau pergi ke sini dan lain sebagainya. Saya berharap kita semua tetap fokus. Karena sungguh disayangkan kalau ini tidak tampil. Saya tadi malam tidur jam 1 bikin ini khotbah. Coba Bapak Ibu bayangkan kalau ini tidak jadi. Apa yang terjadi? Bagaimana kalau tidak jadi, tidak apa-apa juga? Jadi, oke, puji Tuhan. Dan saya melanjutkan kembali bahwa setiap kita pasti punya sebuah hasrat dan kerinduan ketika kita berkata ingin pulang ke rumah. Jadi biasa bilang begini, oh, saya sudah ada kampung halaman, soalnya orang tua sudah meninggal semua, keluarga sudah tidak ada, jadi biasanya malas mau pulang kampung. Tapi yang namanya perjalanan pulang, seharusnya kita selalu harus mempersiapkan diri. Bukan hanya perjalanan pulang secara fisik untuk melihat keluarga dan rumah kita, tapi kita selalu harus mempersiapkan perjalanan untuk pulang ke rumah Bapa yang di sorga. Amin. Kadang-kadang kalau bicara tentang ini agak horor ya. Kita biasanya mungkin takut, aduh kenapa Pak Gembala bicara tentang ke rumah Bapa di sorga ini. Jadi sebenarnya yang perlu kita perhatikan bahwa semua kita yang hadir pada pagi hari ini, kita selalu harus mempersiapkan diri kita. Baik atau tidak baik keadaannya, masa itu akan tetap datang dalam kehidupan saya dan saudara. Saya melihat konsentrasi cukup terbagi. Ini jadi Oke, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Di sini saya memberi judul kisah perjalanan untuk pulang. Seperti pembukaan saya tadi, selalu ada kerinduan ketika kita mau pulang dalam sebuah konteks pulang ke rumah. Dan tentunya bahwa kehadiran kita di tempat ini atau kehadiran kita di tengah-tengah dunia ini semua ada masa dan waktunya. Itulah sebabnya kita harus selalu mempersiapkan diri kita untuk selalu bersiap ketika Tuhan memanggil kita kembali. Dalam Yohanes pasal 14 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata begini. Yohanes 14 ayat yang kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Tentunya kita semua yang ada di tempat ini, kita sudah mempunyai tempat di sorga. Boleh bilang amin? Amin. Apalagi kalau kita mengerjakan keselamatan ini. Jadi ada yang bilang begini, oh kalau dia sudah meninggal berarti dia rumah sudah jadi di sana. Oh kalau dia sudah dipanggil pulang berarti dia punya tempat sudah siap di sana. Itulah sebabnya tempat sudah ada. Dan kesempatan itu ada di tangan kita. Kita mau mengerjakannya atau tidak. Karena sebuah perjalanan pulang akan selalu menggairahkan dan akan selalu membuat kita bersemangat. Tentunya kita akan pulang dengan sebuah kebanggaan. Waktu 2 minggu yang lalu saya hadiri peresmian gereja di GPDI Siloam Parigi. Waktu gereja itu saya masuk, waktu ditabiskan dan lain sebagainya, saya berpikir agak cukup aneh. Saya bilang begini, kalau saya mati nanti, saya akan didoakan di gereja ini.
Kalau saya nanti selesai tugas saya di dunia ini, saya akan kembali ke Parigi dan saya akan dikuburkan di sana. Dan di gereja sana adalah menjadi tempat untuk didoakan saya yang terakhir kalinya. Saya tidak tahu kenapa itu yang ada di pemikiran saya. Dan tentunya ketika pemikiran itu muncul dalam pikiran saya berpikir begini, tentunya kalau saya akan kembali, apalagi saya akan kembali ke rumah Bapa di sorga dan didoakan di Parigi, di desa saya, di kampung saya, tentunya saya akan kembali dengan sebuah kebanggaan. Saya akan kembali sebagai seorang gembala yang berhasil. Saya akan kembali sebagai seorang penginjil yang taat. Saya akan kembali sebagai seorang hamba yang tetap setia mengabdi kepada Tuhan. Waktu kita mau dipanggil Tuhan, tergantung engkau mau dipanggil seperti apa. Engkau mau konteks ketika engkau dipanggil, engkau mungkin mau menjadi seorang pelayan Tuhan yang taat. Engkau mungkin mau dikenal oleh keluargamu sebagai orang yang baik. Mungkin engkau mau dikenal oleh keluargamu sebagai orang yang taat kepada Tuhan. Tapi satu hal yang saya mau tekankan, waktu kita kembali pulang ke rumah Bapa di sorga, kita harus kembali dengan sebuah kebanggaan. Kita harus kembali ke rumah Bapa di sorga dengan sebuah kemenangan. Bahwa ada mahkota yang sudah tersedia bagi saya dan saudara. Ini harus menjadi sebuah peringatan setiap hari dalam kehidupan kita, dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Kenapa? Agar kita selalu berhati-hati dalam melangkah, dalam mengiring, dalam melayani Tuhan. Karena kita tidak tahu kapan kita akan kembali pulang. Waktu saya belajar tentang isi sorga, ternyata isinya itu luar biasa sekali. Lantainya itu dari emas. Besarnya itu sangat besar. Dan tinggi dari bangunan yang dicatat di dalam kebenaran firman Tuhan sangat tinggi. Sehingga dapat menampung miliaran orang benar untuk masuk ke dalam rumah Bapa yang di sorga. Tergantung pekerjaan kita selama kita ada di dunia, kita mau mengerjakannya atau tidak. Dan tergantung, tidak semuanya. Kalau kita tidak setia, kalau kita tidak taat, kalau kita tidak mengerjakan apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kita, jangan pernah kita berharap untuk kita jumpa nanti di sorga. Kita semua lagi berjuang. Amin. Berjuang, berusaha untuk mengerjakan keselamatan ini. Dan siapapun nanti yang akan pergi duluan, akan pergi kembali duluan, nanti kita akan reuni di sorga. Amin. Nanti kita akan dengan tubuh kemuliaan. Tidak ada lagi yang ompong, tidak ada lagi yang besar perutnya, tidak ada lagi yang botak kepalanya. Kita digantikan dengan tubuh kemuliaan. Mungkin nanti sampai di sana Yoel sudah berbeda. Yoel agak bening sedikit. Ganti dengan tubuh kemuliaan. Amin. Amin. Terus sebabnya jemaat Cornerstone, kita harus terus mengerjakan keselamatan ini. Wahyu 21 ayat yang ke-8. Kita melihat spesifikasi orang-orang yang bisa masuk dan orang-orang yang tidak bisa masuk dalam kerajaan sorga. Wahyu 21 ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata demikian. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Saya lebih menggarisbawahi dalam kalimat yang pertama, tetapi orang-orang penakut. Kita garis bawahi kata penakut. Penakut dalam konteks ini adalah sebuah hal yang sangat mencengangkan ketika saya mempelajari konteks dari kata penakut. Tentunya kita semua di sini punya rasa takut. Ada yang takut setan. Kalau masuk di tempat gelap, aduh, macam merinding saya rasa. Saya kalau mau pergi di rumah tuh itu kayak besar saya punya kepala. Ada saja respon atau sikap orang ketika takut.
Mungkin ada juga yang takut pada benda-benda tertentu. Ada yang takut pada binatang-binatang tertentu, seperti mungkin tikus, atau lipan, atau apalah dan lain sebagainya. Kita beragam punya rasa takut. Atau mungkin ada juga yang takut istri. Ini berbahaya kalau takut istri. Istri itu harus dihormati ya, bukan ditakuti. Ada juga mungkin yang takut debt collector datang ke rumah, atau mulai masuk WA horor dari debt collector. Selamat siang Bapak. Itu kalau sudah masuk itu rasanya jantung cukup dipacu ya. Oh Tuhan. Dan rasanya seperti mau meminta pertolongan Tuhan pada saat itu juga. Ada beragam rasa takut kita. Tetapi dalam Wahyu pasal yang ke-21 tadi saya bacakan kembali. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang keji, orang pembunuh, orang sundal, tukang sihir, penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Wahyu pasal 21 ini adalah salah satu pasal, mungkin adalah satu pasal favorit kita. Kenapa saya bilang favorit? Karena di ayat-ayat selanjutnya, dari ayat 1 sampai di ayat selanjutnya yang menceritakan tentang Yerusalem baru. Di sana adalah sebuah digambarkan rumah kekal, rumah kita, tempat kediaman kita akan kembali ke sana. Tetapi ada satu hal yang perlu kita garis bawahi. Karena orang-orang penakut tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Tentunya bukan yang takut kecoa, bukan. Tentunya bukan yang takut benda-benda tertentu, bukan itu yang dimaksud. Jadi kata ini, kata penakut, digunakan 2 kali untuk menggambarkan kondisi mental murid-murid Yesus selama selama badai di laut Galilea, dan juga dituliskan dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat ke-8. Jadi kata takut dalam konteks ini hanya 2 kali dicatat. Yang pertama, takut ketika para murid sementara dihantam badai di tengah danau Galilea. Dan takut yang kedua adalah takut dalam konteks Wahyu 21 ayat yang ke-8. Perhatikan, kata takut di sini diambil dari kata deilos. Sama-sama boleh bilang deilos. Kata deilos diartikan dengan kata takut atau penakut. Perhatikan, kata ini digunakan 2 kali untuk menggambarkan kondisi sebuah mental atau kondisi mental spiritual seseorang yang sangat membuat mereka dalam kondisi yang begitu menakutkan. Jadi kata deilos ini hanya tercatat dalam Wahyu 21 dan Markus 4 ayat 37 sampai ayat yang ke-40. Sedangkan kata takut, jadi kata takut dalam Alkitab ini beragam artinya. Sekalipun dalam bahasa Indonesia hanya ditulis kata takut, tetapi di Alkitab sebenarnya kata takut ini ada beragam. Ada takut secara mental, ada orang juga takut secara sebuah penghormatan atau seperti menghargai seseorang. Perhatikan, coba buka dalam Matius 10 ayat yang ke-28. Marlon boleh baca. Matius 10 ayat yang ke-28. Di sini ada kata takut yang berikutnya. Matius 10 ayat 28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh dalam neraka. Kata takut yang dimaksud dalam Matius 10 ayat yang ke-28 ditulis dengan kata pobeo. Berbeda dengan kata takut yang tercatat tadi dalam kitab Wahyu. Kata takut dalam Matius 10 ayat 28 mengandung arti takut untuk berbuat sesuatu. Perhatikan, kata takut di sini adalah takut untuk berbuat sesuatu. Beda takut yang dicatat tadi ketika dalam kondisi badai sementara menghantam para murid. Mereka takut dengan kondisi tersebut.
Tetapi takut yang dicatat dalam Matius 10 ayat 28 adalah takut untuk berbuat sesuatu, atau dengan kata lain segan, atau mereka menghormati, supaya mereka tidak melakukan hal itu. Makanya dalam Matius 10 ayat 28, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Ini ayat yang saya dapatkan ketika Natal kemarin, dan itu ada di handphone saya. Ini sangat memotivasi saya, Bapak Ibu. Kenapa? Ayat ini membakar semangat saya untuk tidak takut kepada siapapun yang ada dalam dunia ini. Waktu firman mau disampaikan, siapapun yang menjadi penghalangnya, jangan takut. Amin. Inilah yang dimaksud dalam kebenaran firman Tuhan dalam kitab Wahyu tadi. Orang-orang penakut seperti inilah yang tidak masuk dalam kerajaan sorga. Kita lihat kembali Lukas 12 ayat yang kelima. Lukas 12 ayat yang kelima. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Perhatikan, di sini ditekankan kembali untuk takut kepada Tuhan, untuk segan kepada Tuhan, untuk menghormati Tuhan. Takutilah Dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah Dia. Ini dua ayat yang cukup menegaskan untuk kita dapat menghormati Tuhan kita. Salah satu hal yang mungkin sesimpel mungkin yang saya bisa katakan, kita takut untuk berbuat dosa. Amin. Jadi sebenarnya ada orang-orang yang menganggap enteng tentang hukuman Allah. Mereka menganggap bahwa kalau semua bikin dosa nanti bertobat, nanti Tuhan ampuni dan lain sebagainya. Memang pengampunan Tuhan akan selalu anugerahkan, tetapi konsekuensi dari dosa yang engkau lakukan dan kita perbuat itu akan tetap berjalan. Jadi saya mau berkata, menjaga hidup ini, menjaga kekudusan ini, menjaga setiap kehidupan kita untuk tetap berkenan kepada Tuhan, ini adalah sesuatu yang harus setiap hari kita kerjakan, Bapak Ibu. Kita harus menaruh rasa hormat kepada Tuhan, seperti engkau hormat kepada atasanmu, seperti engkau hormat, engkau segan kepada bosmu. Itu yang harus engkau tekankan dalam pribadimu. Jangan sesekali engkau berbuat dosa, dan jangan sesekali engkau tidak menghormati Tuhan. Amin. Orang-orang dalam kondisi takut seperti ini adalah orang-orang yang menghargai karya keselamatan Kristus. Amin. 1 Petrus 1 ayat yang ke-17. Saya mau memastikan bahwa kata takut ini ditulis dari berbagai macam pengertian. 1 Petrus 1 ayat 17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Kata ketakutan yang dikata dalam 1 Petrus diambil dari kata phobos, yang mempunyai makna yang sama. Ketakutan, rasa ngeri, hormat, dan keseganan terhadap Tuhan. Kita jadi orang Kristen harus jadi orang Kristen yang menghargai Tuhan. Amin. Kita menjadi umat Tuhan, kita harus menghargai karya keselamatan Tuhan. Ini tidak main-main, dan ini sangat mahal harganya. Jangan engkau pikir waktu engkau sudah diselamatkan, habis cerita, habis perkara. No, tidak begitu Bapak Ibu. Seperti engkau menaruh rasa hormat kepada atasanmu, lebih dari itu engkau harus berikan kepada Tuhan. Amin. Masa kepada manusia saja engkau hormat? Engkau bisa kong kali kong. Engkau banyak yang engkau
Hal-hal yang bos mungkin suruh, tapi itu tidak sesuai dengan kebenaran. Banyak hal yang engkau toleransi. Yang penting bos senang. Tapi engkau lupa atasan yang sebenarnya engkau abaikan. Saya mau bilang pada hari ini di tempat ini, kalau manusia bisa engkau hormati, terlebih Allah engkau harus bisa hormati. Kalau bosmu engkau bisa kagumi kepada dia, engkau segan kepada bosmu, terlebih lagi kepada Sang Pemberi hidup yang menyelamatkan engkau hari ini, yang mengeluarkan engkau dari lumpur dosa. Engkau harus menaruh rasa hormat tertinggi kepada Tuhan kita. Saya merasa begini, kalau ini engkau tanamkan dalam dirimu, engkau tidak akan berbuat yang aneh-aneh kepada Tuhan. Amin. Engkau mungkin bilang begini, oh tidak ada juga yang lihat. Biar istri pintar bongkar handphone, tapi kali ini dia tidak akan dapat saya punya rahasia. Biar saya punya istri tahu saya punya tempat persembunyian rahasia, tapi kali ini dia tidak akan ketahui. Saya mau bilang mata Tuhan ada di mana-mana Bapak Ibu. Bahkan baru muncul dalam pikiran dia so tahu. Oh saya betul ini om ini. Tetap menaruh rasa hormat kepada Tuhan. Kita kembali dalam Wahyu 21 ayat yang ke-8. Kita melihat bahwa ada perbedaan orang yang diizinkan masuk yang disebutkan dalam ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Coba buka Wahyu 21 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Sebenarnya semua sudah ada catat di sini. Perhatikan Wahyu 21. Jadi ada perbedaan antara Wahyu 21 ayat yang ke-7 dan Wahyu 21 ayat yang ke-8. Barang siapa menang, perhatikan, ia akan memperoleh semuanya ini. Apa itu semuanya? Semua kerajaan Allah Yerusalem baru yang tercatat dalam Wahyu 21. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Perhatikan, ayat yang ke-7 berkata, orang yang menang di dalam Tuhan akan mendapat semua bagiannya di dalam kerajaan surga. Tetapi sebuah perbedaan ketika tercatat dalam ayat yang ke-8 dikatakan tadi orang-orang penakut. Ini lebih spesifik. Orang-orang yang seperti apa yang tidak akan pulang ke rumah yang kekal. Saya waktu catat ayat ini, hati saya hancur Bapak. Yang ada di pikiran saya, apakah saya akan kembali dengan sebuah kebanggaan Tuhan? Apakah saya akan kembali dengan sebuah kemenangan Tuhan? Apakah saya akan masuk surga Tuhan? Hati saya bergejolak waktu saya catat kebenaran ini, waktu saya belajar tentang firman ini. Karena saya pun menyadari saya belum buat apa-apa sama Tuhan. Bapak Ibu, kalau Tuhan suruh pergi menginjil, pergi. Kalau ada sesuatu yang ditaruh di hatimu untuk sampaikan kepada orang yang belum kenal Kristus, sampaikan. Jangan takut. Ada Roh Kudus yang menuntun hidup kita. Kasihani mereka, mereka belum kenal Tuhan. Engkau harus ada dalam level mengasihani jiwa-jiwa. Engkau harus ada di level ketika pengiringanmu kepada Tuhan. Engkau harus kasihani mereka yang belum kenal Yesus. Kita ada di tanah Morowali. Kita ada bagi suku Bungku dan suku Tombelala. Kita menangkan mereka, bawa mereka kepada Yesus. Amin. Biarlah keberanian itu ada dalam hidupmu. Jangan engkau terlalu egois dengan keselamatan yang kau sudah dapat. Waktu saya mencatat dan belajar tentang ayat ini, sebuah gejolak yang ada dalam hidup saya pikir begini. Kalau saya yang duluan mati Tuhan, bagaimana jemaat? Kalau saya yang duluan Tuhan panggil,
Bagaimana dengan anak dan istri saya, Tuhan? Karena kita tidak pernah tahu kapan kita akan kembali. Mau kondisi siap atau tidak, kalau memang waktunya kita akan kembali. Kita tidak akan benar-benar mempersiapkan segala sesuatu dengan sempurna. Tidak. Waktu engkau dipanggil kembali oleh Tuhan, pertanyaannya cuma satu. Apakah kita siap? Ada begitu banyak orang hari-hari ini yang masih nyaman dengan dosa, yang masih nyaman dengan kelakuannya, yang masih nyaman dengan perbuatannya. Saya mau tekankan kepada seluruh jemaat Cornerstone, keluarga negaraan kita bukan di dalam dunia ini, tapi keluarga negaraan kita ada dalam kerajaan surga. Kita harus punya pola berpikir yang lebih jauh daripada orang-orang sebelumnya, daripada orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Engkau harus punya cara pandang yang lebih daripada mereka, yang kekristenan mereka hanya begitu-begitu saja. Biarlah kita berdoa, ada kegerakan yang besar yang akan terjadi di akhir zaman ini. Gereja-gereja jangan lagi tertidur, harus bangkit, sampaikan Kristus pada mereka yang belum kenal Tuhan. Modal kita hanya satu, yaitu Roh Kudus. Amin. Siapakah penakut itu yang tercatat dalam Wahyu 21 tadi? Perhatikan, kita harus memahami benar bahwa penakut yang dimaksud di sini adalah bukan penakut setan dan lain sebagainya. Perhatikan, penakut yang dimaksud dalam Wahyu 21, mereka adalah anggota gereja yang menunjukkan sebuah sifat pengecut pada saat ujian datang. Perhatikan, sekali lagi, mereka adalah anggota gereja yang menunjukkan sebuah sifat pengecut pada saat ujian datang. Mereka berbalik dan melarikan diri meninggalkan Tuhan. Atau lebih bisa kita katakan, mereka menyerah begitu saja dengan keadaan yang Tuhan izinkan terjadi. Inilah penakut yang dimaksud dalam kitab Wahyu. Perhatikan, adalah orang-orang yang dalam gereja. Ini bukan orang lain, Bapak Ibu. Kalau kita mau katakan siapa penakut, dikatakan mereka adalah sekelompok, sekumpulan yang dikatakan adalah orang Kristen, yang selalu beribadah setiap minggu, yang selalu datang beribadah, datang doa dan lain sebagainya, tapi tidak punya pertumbuhan yang baik. Sehingga waktu persoalan, masalah yang datang menimpa mereka, mereka ketakutan. Mereka menganggap Tuhan sudah tidak tolong mereka. Hati-hati. Mungkin engkau tidak takut dengan setan, tapi engkau takut dengan pergumulan. Engkau tidak takut mungkin dengan apa yang engkau akan lihat, tapi engkau takut dengan persoalan. Engkau mungkin tidak takut pada hal-hal fisik, tapi engkau takut dengan yang namanya ekonomi kalau lagi turun. Hati-hati, orang-orang yang takut seperti ini, kalau mereka tidak punya Roh Tuhan yang menguatkan mereka, mereka akan kembali dan meninggalkan Tuhan. Ada begitu banyak sekarang hari-hari ini orang gampang sekali kasih tinggal Tuhan, hanya karena persoalan, mau menikah dan lain sebagainya, mau cari pekerjaan dan lain sebagainya, mau kaya dan lain sebagainya, mau jabatan dan lain sebagainya. Mereka akan tinggalkan Tuhan. Orang-orang seperti inilah yang tidak akan mendapat tempat di kerajaan Allah. Mereka dianggap tidak setia, dan oleh karena itu dimasukkan ke dalam berbagai golongan yang amoral dan najis, yang tidak dapat masuk dalam kerajaan surga. Jadi orang-orang takut seperti ini. Tapi saya mau tekankan kepada seluruh jemaat Cornerstone, sekalipun badai menghantam hidup, tetap kita harus melangkah dengan Tuhan. Jangan takut. Amin. Amin. Biar badan besar. Nah, kalau ini hati jadi hati tweeting, sama juga dengan nyanda. Biar badan boros. Tapi kalau persoalan datang, dia tidak akan benar-benar kuat. Di sini akan kelihatan
orang yang mengandalkan Tuhan dan orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Boleh lihat samping kiri kanan, yang jangan sedia tutup penafas. Bukan ya? Sebuah penegasan tercatat dalam Matius 10 ayat yang ke-28 tadi. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Dalam perikop ini, dalam Matius 10 ayat yang ke-28 diceritakan sebuah nubuat-nubuat tentang penderitaan yang harus dihadapi murid-murid dalam melaksanakan tugas mereka. Waktu kita mengklaim seperti ini, oh saya akan mengerjakan amanat agung, saya akan mengerjakan tujuan Allah dalam hidup ini. Perhatikan Bapak Ibu, yang namanya penderitaan pasti akan kita alami. Kisah Rasul pasal 16 ayat yang ke-17. Ayat ini saya dapatkan waktu ada di Parigi kemarin. Boleh ini saya dibuka Kisah Para Rasul 16 ayat 17. Dia bilang begini, ia mengikuti Paulus. Ini khotbah yang akan saya khotbahkan sebentar malam. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru katanya, orang-orang ini adalah hamba-hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Perhatikan, saya ada di satu titik. Saya berpikir seperti ini, bagaimana jikalau jadinya Cornerstone sudah diketahui oleh masyarakat luas yang ada di Kabupaten Muarabaya. Oh, akan ada kristenisasi dan lain sebagainya. Penganiayaan pasti akan datang. Penderitaan pasti akan datang. Ini adalah sebuah resiko. Waktu kita mengambil resiko untuk mengerjakan amanat agung, waktu kita mengambil resiko untuk mengerjakan tujuan Tuhan, akan ada penderitaan seperti ini. Hidup itu pilihan, Bapak. Kalau kita mau tetap mengerjakan amanat agung, kita akan mendapatkan hal-hal seperti ini. Kristus sudah tahu sebelumnya penderitaannya apa yang akan mereka alami. Seperti halnya ia tahu terlebih dahulu penderitaannya sendiri. Ketika nubuatan itu terjadi, saya mau bilang, waktu ketika nanti penderitaan itu terjadi, mungkin Om Marlon sudah ditangkap, sudah disel dia, sudah disiksa, imannya sementara dipertaruhkan. Mau Kristus atau istri? Mungkin Marlon bilang tetap Kristus, karena istri terlalu cerewet. Kristus tetap. Oke. Jika diperhadapkan lagi dengan sebuah pilihan, mau Kristus atau ganti? Yang lainnya. Kalau ini pun terjadi, kita jangan takut. Amin. Kalau pada akhirnya penderitaan seperti akan kita alami, kita jangan takut. Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Karena itu perkataan itu akan keluar dari orang-orang yang sudah mengalami Kristus, orang-orang yang sudah mengalami pertobatan, orang-orang yang sudah dimenangkan oleh Tuhan. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Waktu kita benar-benar mengerjakan sebuah amanat agung dan mengerjakan sebuah kebenaran, memberitakan jalan kepada keselamatan kepada mereka, kita akan menjadi sorotan, Bapak Ibu. Kita akan dipantau, kita akan dilihat. Oh, sana itu orang Cornerstone, di mana ada penjadi IP, sampai DP Gembala, oh pendeta ini. Kita akan disorot. Apakah kalau ini terjadi kita akan mundur? Jangan terang hanya menyanyi. Apalagi tadi itu lagi tuh, Yesus aku cinta padamu. Cuma nanti ada berkat. Yesus aku cinta padamu. Cuma kalau nanti saya punya doa dijawab. Yesus aku cinta padamu. Kalau saya lagi mengalami sebuah sukacita. Tetapi kalau dalam penderitaan, tunggu dulu Tuhan. Sampai
Sampai ada bahasa bilang begini, ini kami, utuslah dia. Karena mau melayani di kampung. Ini kami, utuslah dia. Karena mau melayani di suku. Ini kami, utuslah dia. Karena selalu akan diperhadapkan dengan sebuah pilihan yang sulit. Masih berani. Saya mau bilang kepada kita semua, untuk tetap mempertahankan ini. Imbalannya adalah rumah yang kekal. Engkau berani mempertahankan panggilan, engkau berani mempertahankan apa yang engkau kerjakan. Ada sebuah harga, ada sebuah hadiah yang luar biasa yang Tuhan sudah siapkan bagi saya dan saudara. Adalah sebuah rumah yang kekal. Kita semua rindu untuk sana. Amin. Tentunya waktu kita mau kembali, ada perjuangan yang akan kita lewati. Selama kita hidup di dunia ini, itulah masa kerja kita. Untuk kita benar-benar akan menetap di rumah yang kekal. Mari tutup mata jasmani. Ada sebuah pujian yang begitu indah, yang menggambarkan sebuah tempat yang indah, yang menggambarkan sebuah tempat yang nyaman. Pujian ini mengatakan di sana tidak ada tangis, tidak ada air mata di sana. Di sana adalah tempat yang indah. Mari kita sama-sama belajar nyanyikan pujian. Cahaya hilang, batu permata gemar yang indah di sana.
mempersiapkan tanah hati kita akan masuk dalam perjamuan asa yang kudus. Sebuah pesan Tuhan yang disampaikan kepada kita pada siang hari ini. Jangan kita mengorbankan dan menyia-nyiakan karya keselamatan Tuhan. Jangan kita menjadi orang Kristen yang pasif, yang hanya mau menerima saja yang baik dari Tuhan, tanpa kita mau mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Tetapi jadilah orang Kristen, orang percaya yang aktif, yang akan terus mengerjakan amanat agung dan perintah Tuhan. Jadi kita menjadi orang-orang pilihan Allah, akan masuk dalam kerajaan surga yang kekal. Bapa yang baik, Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami mohon ampun untuk semua salah, dosa dan pelanggaran kami. Layakan hidup kami, terlalu banyak pelanggaran yang kami buat. Terlalu nyaman dengan dosa ini. Terlalu nyaman semua pelanggaran yang kami buat. Kami minta ampun, Tuhan. Keluarkan kami dari tempat itu, Tuhan. Sebab kami tidak mampu tanpa Tuhan. Kau yang mampukan kami, Tuhan, untuk bertahan. Kau yang mampukan kami, Tuhan, tetap menjaga kekudusan ini, ya Bapa. Kau yang mampukan kami, ya Tuhan. Sebabnya Bapa yang baik, setiap perkataan, perbuatan, pikiran, kehendak hati kami tidak menyenangkan hati kami, mohon ampun Tuhan. Dengan ketika perjamuan asa yang kudus ini kami makan dan kami minum, tidak menjadi kutuk bagi kami, tapi boleh mendatangkan kesukaan yang besar, memberikan kami berkat yang luar biasa. Sebabnya layakan hidup kami Tuhan, sucikan hidup kami ya Bapa. Biarlah berkenanlah Engkau menguduskan setiap dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kamu memberkati meja perjamuan yang ada di hadapan kami Tuhan. Dengan iman kami percaya bahwa roti sebentar akan kami makan bukan lagi roti yang biasa, melainkan tubuh Kristus yang sudah terpecah bagi hidup kami. Ini membuktikan kasih-Mu besar. Ini membuktikan pengorbanan-Mu luar biasa bagi hidup kami. Dan dengan iman kami percaya anggur sebentar ini akan kami minum. Bukan anggur yang biasa, tapi darah Kristus sudah tercurah bagi kami. Engkau baik, Engkau baik, Engkau sungguh baik. Ini bukti karya kebesaran yang Kau kerjakan bagi kami Tuhan. Kami akan sehidangan bersama. Kiranya Kau memberkati kehidupan kami ya Bapa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan sehidangan bersama masuk dalam perjamuan asa yang kudus. Haleluya. Amin.
sebuah perenungan pada siang hari ini. Jangan kau sia-siakan Tuhan hanya karena kenyamananmu diganggu. Jangan kau sia-siakan Tuhan hanya karena keinginanmu tidak pernah tercapai sampai hari ini. Jangan kau sia-siakan Tuhan hanya karena kehendakmu mau paksakan. Kita mau belajar tunduk pada kehendak Tuhan. Kalau suatu saat nanti masa itu datang, biarlah kita semua kembali dengan sebuah kemenangan dari Tuhan. Sehingga kita makan tubuh Tuhan. Mari doakan keluarga. Biar istrimu, biar suamimu, biar anak-anakmu kita masuk bersama dalam kerajaan surga yang kekal. Biar orang tuamu diselamatkan, biar seisi rumahmu diselamatkan. Karena kita akan masing-masing menghadap tahta pengadilan Allah. Kita masing-masing mengerjakan keselamatan ini. Biar keluarga kita diselamatkan oleh Tuhan. Bapa yang baik, selamatkan kami. Ketika karya ini Kau sudah kerjakan bagi kami, biar kami tidak menikmatinya sendiri Tuhan. Tapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman akan terus memberitakan tentang Engkau sampai seluruh dunia mendengar tentang Yesus, sampai seluruh bungku Tombelala mendengar tentang Yesus, sampai seluruh Morowali mendengar tentang Yesus. Mari angkat tubuh Tuhan di tangan kanan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Hidup dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Silakan haleluya. Dia tergerakkan kuatkan kami di tempat ini. Dia tergerakkan kuatkan kami di kota ini. Dia tergerakkan alasan kami di tempat Allah. Dia tergerakkan alam. Dia kerjakan dalam setiap pribadi. Terima kasih Kristus. Terima kasih Kristus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terus perlengkapi hidup kami Tuhan. Untuk kami diutus bagi orang-orang yang belum mengenal akan Engkau. Apapun resiko yang harus kami alami Tuhan, kami tidak akan mundur. Kami akan tetap maju melangkah bersama dengan Engkau. Sebab
Kami percaya ada Roh Kudus yang akan terus memberikan kami kekuatan, kemampuan, dan keberanian. Sebabnya Bapa yang baik, biarlah kami semua yang hadir pada siang hari ini, bahkan seluruh jemaat Cornerstone, kami boleh mengalami rumah yang kekal bersama dengan Engkau, Tuhan. Kalau Bapa yang baik, kami tidak tukar Engkau dengan apapun juga, Tuhan. Tapi biarlah waktu Engkau sudah mengerjakan keselamatan di dalam hidup kami, kami akan terus mengerjakannya dengan rasa takut dan tenang. Meteraikan kebenaran firman-Mu ini, Tuhan. Kami percaya kami menjadi orang-orang yang bukan hanya mendengar untuk melupakan, tapi kami menjadi pendengar untuk kami melakukan kebenaran. Bentuk syukur dari kebenaran firman Tuhan, kami akan menabur buat pekerjaan Tuhan yang ada di Cornerstone ini, Tuhan. Apapun bentuknya ya Bapa, yang memberikan persembahan, yang mengembalikan persepuluhan, tidak ada yang Tuhan lewatkan. Tuhan pasti akan memberkati setiap kehidupan kami. Sebagai iman kami percaya, kami yang menabur, pasti kami akan menuai. Dengan penuh sukacita kami memberi dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sekarang kita akan memberikan korban syukur kita untuk korban persembahan yang akan dibawa ke depan. Itu mulai dari sebelah kiri saya, kemudian dari tengah, dan yang terakhir dari sebelah kanan saya.
Saya Muslim.
Tuhan. Saatnya ibadah kita akan tamatkan. Saja semua jemaat untuk bangkit berdiri. percaya tidak ada kami yang dilewatkan Tuhan. Semua kami yang hadir pagi hari ini dijamah dan dilawat oleh kuat kuasa-Mu. Kami pulang sebagai orang-orang yang dipenuhkan oleh sukacita sorga. Bapa yang baik, di akhir ibadah kami ini Tuhan, sebelum kami kembali, kami mengangkat tangan dan hati kami bersyafaat memberkati bangsa dan negara kami. Kami berdoa bagi Indonesia. Kami percaya Indonesia ada di hati Tuhan, Indonesia ada di tangan Tuhan. Dan kami berdoa biarlah Indonesia senantiasa dalam pemeliharaan Tuhan. Indonesia aman, Indonesia damai, Indonesia makmur, Indonesia sejahtera. Kami berdoa dari Sabang sampai Merauke, keberkatan Allah yang melimpah, berkat ilahi di dalam nama Yesus menjadi bagian milik bangsa kami. Amat terlebih doa kerinduan kami, Indonesia dimenangkan, banyak jiwa diselamatkan. Setiap suku dan bahasa yang ada di Indonesia boleh diselamatkan, direbut kembali bagi kerajaan-Mu. Indonesia dipenuhi oleh kemuliaan
kemuliaan-Mu. Kami melepaskan berkat bagi daerah kami, Sulawesi Tengah diberkati oleh Tuhan. Kami memberkati tanah Bungku, tanah Morowali diberkati oleh Tuhan. Kami percaya Bungku akan melihat lawatan Tuhan yang besar. Bungku akan melihat jaminan Allah yang besar terjadi bagi tanah Bungku ini. Amat terlebih bagi suku Bungku dan Tombelala. Kami percaya mereka telah ditebus oleh darah-Mu, dan kami percaya mereka berhak untuk masuk dalam kerajaan-Mu. Sebab itu kami berdoa dalam waktu dan rencana-Mu, biar suku Bungku dan Tombelala boleh terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan utus jadikan semua jemaat Cornerstone sebagai saksi-Mu untuk memberitakan Yesus bagi semua orang yang ada di tanah Bungku ini. Dan kami percaya keberkatan demi keberkatan terjadi bagi seluruh tanah tempat di mana kami ada, tanah Bungku ini, di mana kaki kami berpijak, di sana mujizat dan keberkatan Allah dinyatakan. Hamba memberkati Tuhan seluruh keluarga besar jemaat Cornerstone, dari anak sekolah minggu, pemuda remaja, ibu bapak, sampai kepada orang tua yang lanjut usianya. Semuanya diberkati oleh Tuhan, dijaga seperti biji mata Tuhan, dilindungi dengan kuat kuasa Roh Kudus. Semua jemaat Tuhan senantiasa dalam keberkatan Tuhan. Hari ini pun pemudi Romi kami berdoa berhari ulang tahun, dan Bapak Martola Monja berhari ulang tahun. Dua kekasih-Mu ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkat umur panjang, berkat kesehatan, berkat-berkat surgawi dalam nama Yesus Tuhan curahkan bagi kedua kekasih kami yang berhari ulang tahun. Amat terlebih berkat pengenalan akan Tuhan. Biar Tuhan anugerahkan hari-hari hidup mereka dari sekarang sampai selama-lamanya ada dalam tangan Tuhan. Bapak yang baik, sepanjang minggu ini seluruh jemaat Tuhan akan beraktivitas dalam setiap tugas, tanggung jawab, pekerjaan, pendidikan, studi mereka, bahkan pelayanan mereka di sepanjang minggu ini. Hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya apapun yang dikerjakan oleh kedua belah tangan umat-Mu pasti diberkati oleh Tuhan. Dan sebab itu kami percaya semua jemaat yang hadir pagi hari ini diberkati untuk menjadi berkat dimanapun mereka pergi dan berada. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna, biar mereka boleh menjadi saksi Tuhan senantiasa dimanapun mereka berada. Tuhan yang dipermuliakan. Hamba berdoa siang hari ini, pagi hari ini, kalau ada yang datang dengan sakit, kami percaya kuasa pilur-Mu Yesus itu tidak pernah berubah. Ada yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus, jadi sembuh. Terima kesembuhan dari Tuhan. Ada yang datang saat ini dengan iman yang lemah, dalam nama Yesus terima kekuatan. Ada yang datang dengan bimbang hati, bersedih hati, duka cinta, dalam nama Yesus Tuhan teguhkan, hiburkan dan kuatkan. Ada yang datang dengan beban yang berat, pergumulan yang berat, kami percaya dalam Kristus ada jawaban bagi kami. Yang berkekurangan Tuhan tolong cukupkan. Dan kami percaya semua kami yang hadir siang hari ini Tuhan bawa makin hari makin serupa dengan Engkau dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Biar kami setia sampai akhir, sampai kami dapat mahkota, dan kami pulang penuh dengan kebanggaan ke rumah selama-lamanya bersama dengan Engkau. Akhirnya kekasih-kekasihnya Kristus, mari angkatlah tanganmu dan terimalah berkat, pulanglah dan jadilah pelaku firman. Kasih karunia, rahmat serta damai sejahtera dari Allah Bapa dalam Kristus Yesus Tuhan kita akan menyertai engkau sekalian. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan diberkatilah adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Diperintahkannya malaikat sorga untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Segala celaka, mara bahaya, maut, niat orang jahat dilalukan dalam nama Yesus. Kuat kuasanya menyertai engkau di setiap langkah kehidupanmu. Akhirnya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Allah Roh Kudus. Berkat Bapa Abraham, Ishak dan Israel akan menjadi bagian milik kita semua sekalian. Dari siang hari ini sampai Maranatha Yesus datang pada kali yang kedua. Jemput semua jemaat Tuhan yang tetap setia dan mengasihi Tuhan. Dengan iman kami terima berkat-Mu dan kami tampatkan ibadah raya kami pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan